Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bid'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu ala darajat. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yang bertanya tentang masalah tahnik mentahnik bayi ya. Sebelum saya jawab pertanyaan teman saya ini, saya selaku hamba doif mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi ucapan maupun hadis ataupun akwal ulama, surahan yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan dari teman saya yang bertanya tentang masalah tahnik mentahnik bayi. Kalau mentahnik ataupun mengunyahkan yang manis ke mulut bayi, apakah disunahkan? Tolong referensinya dari kitab apa? Ya. Jadi pertanyaannya dua. Yang pertama yaitu bertanya tentang hukum tahnik, dan yang kedua bertanya dalilnya. Bertanya dalil. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahnik itu mengunyahkan sesuatu yang manis untuk sang bayi. Dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahnik bayi dengan kurma. Dengan kurma lah kita orang Indonesia. Kalau tidak ada kurma, maka para ulama mengkiaskan, kalau tidak ada kurma ya mengkiaskan dengan sesuatu yang manis. Jadi kita selaku orang Indonesia ketika nanam pohon kurma itu pasti tidak berbuah. Nah, kalau kita tidak menemui kurma untuk mentahnik bayi, silahkan kalian cari sesuatu yang manis yang belum dimasak ya, sesuatu yang manis untuk mentahnik bayi. Dalam kitab Al-Azkar pada halaman ke-253, tepatnya di bab doa inda tahnikit tifli. Ini bab berdoa ketika mentahnik bayi, menyetaki bayi. Ruwaina bil isnadi shahihi fi sunani Abi Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ruwaina, kami meriwayatkan bil isnadi shahihi dengan sanad yang sahih fi sunani Abi Dawud, dalam sunannya Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyani, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadirkan beberapa bayi, dengan beberapa bayi ya, fayad'u lahum wa yuhannikuhum, maka beliau mendoakan sibyan wa yuhannikuhum, dan beliau mentahnikinya. Wa fi riwayatin fayad'u lahum bil barakati, dalam satu riwayat menjelaskan bahwa baginda Nabi mendoakan sibyan bil barakati dengan doa bariklahu ya, dengan doa barokah, seperti Allahumma barik, contohnya seperti Allahumma barik lihadzal maulud ya, silahkan doanya seperti itu. Dan riwayat ini ataupun hadis ini tidak ada kalimat kurma ya, menyetaki dengan kurma. Kemudian riwayat yang kedua yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, warwaina fi sahihaihima, kami meriwayatkan Sahih Bukhari Muslim, sahihaihima ya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala,
Beliau berkata, ulidali gulamun, aku pernah dikaruniai bayi, fa'ataitu bihin nabiyya, maka kemudian saya mendatangi bayi, fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian saya mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim, maka baginda Nabi memberi namanya Ibrahim. Ya, jadi Abi Musa al-Asy'ari pernah dikaruniai anak, kemudian dibawalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi memberi namanya Ibrahim. Setelah baginda Nabi memberi nama Ibrahim, ya, untuk anaknya Abi Musa itu, kemudian wahannakahu bitamrotin. Nah, riwayat ini ada kalimat tamroh. Setelah baginda Nabi memberi nama, kemudian baginda Nabi mentahnikinya dengan kurma, wada'alahu bil barokah, dan beliau mendoakan dengan barokah. Jadi silahkan kalau kalian itu memang tidak ada kurma, silahkan kalian carilah sesuatu yang manis untuk mentahnik bayi. Jadi tahnik itu hukumnya sunnah, karena baginda Nabi pun mentahniki bayinya Abi Musa al-Asy'ari, ya, Abi Musa al-Asy'ari dengan tamar, yaitu dengan kurma. Kemudian referensi yang kedua dari kitab Tausyih ala Ibnu Qasim pada halaman ke-272, di sini dijelaskan, ya, syarah Fathul Qorib, wa ayyuhannikal mauluda bitamarin sawa'un kana dzakaron au unsa fayadmagu ay yadmaguhu rajulun aw imra'atun min ahli sholahi. Sunnah mentahniki bayi ataupun menyetaki bayi bitamarin dengan kurma. Tamar itu kurma kering, ya. Sawa'un kana dzakaron au unsa, baik bayi itu laki-laki maupun perempuan. Ya, fayam dogu ayam doguhu rajulun aw imra'atun, yang mengunyah tamar itu baik lelaki maupun perempuan min ahli sholah, ya, min ahli sholah, dari ahli sholah. Ya, misalkan kalian mau mentahniki bayi, ketika kalian mau mentahniki bayi, carilah orang yang kalian anggap itu orang baik, ya, seperti ustadz, kiai yang kalian anggap baik untuk mentahniki bayi kalian. Karena di sini ada kaidah min ahli sholah. Kenapa orang baik yang dipilih? Ya, kiai misalkan, kiai di kampung kalian, supaya anak kita yang mentahniki kiai tersebut supaya tafaulan. Mudah-mudahan akhlaknya anak kita itu seperti sang kiai ataupun sang ustadz yang kalian panggil itu. Jadi min ahli sholah. Bagaimana kalau tidak ada kurma, ya, tidak ada tamar di daerah kalian, mau membeli tidak punya uang, ya, wa illa in lam yujad wahidun minha fa syai'un khulun, fa illam yujad tamarun farutobun wa illa fa syai'un khulun. Apabila tidak ada kurma ataupun tidak ada rutob itu kurma basah, kalau tamar itu kurma kering, ya, kalau nggak salah. Apabila tidak ada kurma, tidak ada tamar, maka carilah sesuatu yang manis untuk mentahnik bayi. Lam tamassuhun naru, yang tidak pernah terjadi api. Intinya sesuatu yang manis yang belum pernah dimasak, yang belum terkena api, ya, belum pernah dimasak. Wa huwa maqisun alat tamari, sesuatu yang manis itu ukuran alat tamari, ukuran tamar, ukuran kurma. Jadi kias, ya, namanya, ya. Kalau tidak ada kurma, kiaskan kurma itu dengan sesuatu yang manis.
Kalau di daerah kalian tidak ada kurma, silahkan kalian cari sesuatu yang manis untuk mentahnik bayi. Untuk mentahnik bayi itu, jadi sesuatu yang manis itu kiasan dari kurma. Apabila kalian tidak menemui kurma, carilah sesuatu yang manis seperti madu untuk mentahnik bayi. Sesuatu yang manis ini yang belum terkena api, belum pernah dimasak, ya silahkan untuk mentahnik bayi. Itu referensi dalam kitab Tausyih pada halaman ke-270 72. Silahkan kalian buka yang mempunyai kitab Al-Azkar, ya hadisnya, kemudian kitab Tausyih pada halaman ke-270 272, tepatnya di Faslun fi Ahkamil Aqiqati. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan ataupun surahan, pembacaan kitab yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hamba doif, tentu mempunyai kesalahan ataupun kelalaian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.